Setelah makan tengkleng, ikutin perjalanan gue untuk mengetahui pembuatan pisau dari baja yang ada di Magelang. Check this out. Gue pesen tengklengnya yang kepala. Wow, damn good. Makan yuk. Kan Magelang. Pasin. Ini Jalan Kesatria Utara dari tahun 2002. Alhamdulillah. Ya. Berkat doa Anda. Iya, kemarin saya lihat. Iya. Jadi ini di Magelang ya, Pak? Iya. Oh iya, monggo. Oh, ya. Semuanya pada pinarak ke sini. Oh iya. Tengkleng Pak Sin. Tengkleng apa? Tengkleng Pak Sin. Pak Sin. Iya. Wes, makasih ya, Pak. Sama-sama. Lah iki wong yang ngajarin aku makan tengkleng gitu. Ini loh yang ngasih tahu. Enak bang, enak tadi. Ya kan ini Banget yang kedua ya. nih baru selang sehari toh. Berarti kalau ke Magelang wajib lagi nih. Wajib Wah, ini. siap. Enak ya. Wih. Yuk, kita gas. Ini gua kepala nih. Kita cobain. Ini dada. Ini apa? Iga. Kita cobain dulu kuah basicnya nih. Belum diapa-apain, belum dibumbuin. Ya. Dan dia nggak bau sama sekali, nggak bau kambing. Konten banget sumpah. Nih gue jamin lembut karena sehari sebelumnya, sebelum naik Gunung Merbabu, gue makan ini enak banget sumpah. Lo nggak perlu pakai tenaga untuk nyopotin dagingnya dari tulang ini, beneran recommended banget. Harganya murah lah pokoknya. Lupa gue tadi nanyain. Ini recommended banget kalau lu lagi ke Magelang. Tengkleng Pak Sin, bukan shot ya, Sin. Damn good. Lagi bikin apa Mas Er? Halo, lagi bikin apa? Kapak. Oh, kampak ya? Iya. Ini di tempat sendiri? Iya. Oh, Sama gitu. bikin pisau. Oh, ini pisau. Ini dari baja per truk bisa, terus sama pokoknya per limbah itu loh, per bekas mobil tuh yang udah nggak kepake. Kita manfaatkan buat bikin pisau kayak ini. Mobil truk orang jenengan rusak semua? Oh iya, kalau ada truk mogok saya ambil pernya itu. Kualitasnya ya bisa dijamin lah. Soalnya kalau kita itu kan main kualitas mas, banyak saingan juga toh. Soalnya di daerah sini itu kan rata-rata kan pandai besi, jadi bikin alat-alat pertanian dan sebagainya, pertukangan dan sebagainya itu. Kalau kita kualitasnya tidak bagus ya otomatis ditinggal toh sama pelanggan. Nomor satu itu kualitas harus terjaga. Dan alhamdulillah ya udah, saya mulai bikin ini udah sejak tahun 2008 sampai sekarang. Baja itu ada kelas-kelasnya nggak Mas? Ada. Nek per itu kan baja sejuta umat. Soalnya kita mainnya limbah mas. Ini piring. Laher. Bekas. Laher bekas. Oh, nah, oh ya. ini lebih bagus daripada per. Kualitasnya lebih bagus. Sama ini juga kikir bekas. Bekas ini. Ini lebih bagus lagi. Kualitas kuat ya itu. Kualitas bajanya lebih bagus. Iya. Nah, itu pelanggan bawa sendiri terus nanti saya yang olah. Untuk pasar saya juga bikin mas. Yang pasar ini yang model kampak kayak gini. Nah, ini saya buatnya massal. Buahnya ini biasanya nanti sore itu udah ada bakul atau apa ya, pengepul yang
mau nerima itu langsung dibayar cash. Ini kan pisau-pisau kayak gini itu nanti khusus dia. Ini dibuat pesanan online. Saya jualnya online kayak gini. Ini itu harganya lebih mahal. Lah lebih mahal tuh artinya ini permintaan khusus tah? Iya, permintaan khusus. Mengenai modelnya pribon gimana? Model bisa request. Ini contoh yang apa itu udah di request. Nah, ada orang minta dibikin ke parang kayak gini. Apik ya. Kalau gini saya kan bikinnya nyambi-nyambi Mas, nyambi. Jadi intinya itu saya bikin ini dulu. Misalnya saya harus ngerjakan ini cepat, itu ini saya cuman bikin paling sehari 30. Sehari 30 piece itu nanti jam 1 siang itu udah selesai. Nah kan masih ada sisa waktu dari jam 1 sampai jam 5 sore lah. Nah baru kita bikin yang kayak gini. Untuk proses ini sebenarnya sehari itu mungkin dapat 1 lah. Nah kalau yang kayak gini itu saya prosesnya memang tergantung mood Mas. Kalau lagi ndak mood itu salah terus. Makanya kalau lagi mood itu nanti misalnya bisa malam saya lembur atau mood datang saya kerjakan itu. Ndak pandang waktu. Kadang jam 11 malam pengen bikin ya saya bikin. Siap begadang lah ya. Iya, siap. Saya itu kan hobinya itu sebenarnya kan naik gunung sama bikin pisau. Ini kan berawal dari hobi. Nah, bikin pisau itu lama-lama pisaunya malah jadi profesi. Sekarang ya, dari tahun? Dari tahun 2008. Kalau pendakinya itu dari tahun 98 dulu awal mula mendaki. Lagi apa Mas? Pedang katana. Katana khas Jepang. Jepang. Lah kalau ini bos ini pengrajin kerambit, ya toh? Kerambit itu senjata khas Minangkabau. Minangkabau. Jadi senjata Minangkabau itu khusus sebenarnya untuk pesilat sebenarnya. Jadi contoh saya punya kebetulan bawa ini lagi main ke tempat temen itu seperti ini yang model kecil. Jadi kerambit untuk sebenarnya untuk pesilat sebenarnya. Jadi bukan buat harian, kegunaannya bukan untuk harian, untuk istilahnya bela diri bisa. Kalau ini digunakan sebenarnya untuk pertanian awalnya. Pernah dulu masalah penjajahan ya, pernah dulu itu dia digunakan untuk bela diri. Juga ini kita dari limbah juga. Dari limbah juga Om. Ini kita limbahnya juga bisa dari limbah dis cakram motor atau pakai pir bekas atau pir bekas mobil dan macam-macam. Pir itu per ya? Per. Oke. Per bekas mobil. Nah, kalau yang sekarang saya pakai ini cakram. Iya. Produk sendiri dari nol sampai jadi. Sarungnya kulit ini. Kulit asli. Full kulit asli sapi. Kita bentuk sendiri, penjahitan dan untuk desain kita bikin sendiri di rumah. Kalau satu ini 2 hari. 2 hari. 2 hari satu. Jadi soalnya untuk soalnya halusan. Tapi kalau untuk pengerjaannya kasar kita nggak buat. Kalau soal harga nanti hubungin Gomez aja ya. Nah, soal harga langsung dah Bang, Gomez deh langsung deh pokoknya. Cek. Komplit ya. Ditebas sih. Dan jadi 2. Wah, wih jadi 2. Tajem Sono keling. Untuk apa? Untuk handle sama untuk sarungnya. Handle tuh pegangan ya? Handle pegangan. Ini untuk handlenya. Yang ini kok sono keling juga. Ini untuk sarungnya. Ketebalannya 1 cm. Pilih sono keling itu kan dia eksotis ya. Kayunya kan ada ini. Ada apa? Serat dan urat ya. Coraknya itu kan bagus dia. Wah, istimewa. Ini kan hitam. Ya. Ini lebih ke kuning. Nah, ini loh yang saya suka nih gini.
Oh ininya ya, coraknya ini ya? Coraknya itu kan bagus. Pastinya ada proses pengalusan dan pengamplasan segala macam. Ya, itu proses pengamplasan tuh yang lumayan lama kan di situ malah. Iya. Banyak pesanan itu. Saya ada temen yang ngasih bantu gitu loh, bantu. Itu biasanya 2-3 orang. Jenengan pulang naik gunung Merbabu kemarin Iya, kan? kan tahunnya mereka saya masih capek. Terus hari ini enggak kerja gitu loh. Tapi namanya masih strong lah. Kita tadi malam pulang kan jam 11 ya. Naik gunungnya sama siapa tuh mas? Nah ini sama ini. Wes mantap wes Merbabu istimewa. Tapi saya lokasi oke sih ya. Bibir saya pecah-pecah ini. Untuk landasan tempa ada arengnya, terus sama gerinda itu udah bisa bikin pisau bagus. Prosesnya itu kalau saya masih proses tempa semua. Jadi dari bahan saya tempa, terus nanti saya bentuk sesuai keinginan ya, misalnya bikin parang atau bikin pedang atau bikin pisau. Nah, itu nanti tinggal bentuk sama di tempa. Ini melalui proses tempa juga ini. Tempat tuh sebenarnya dia apa sih, digetok-getok atau dibakar apa piye mas? Dibakar. Ya. Dibakar terus nanti diketok di sini. Oh iya iya. Pukul Yang kayak ini. di film-film itu Ya. tak empu-empu ta. Ya, Pokoknya pakai besi lah kayak gitu. empu itulah. Jangan-jangan jenengan empu mas. Bukan mas, kalau empu itu Heri loh, empu tandular, empu Heri. kalau empu itu biasanya orangnya udah Tua. banyak, bukan tua mas. Empu itu kan sebutan. Biasanya dia bikinnya itu lebih cenderung ke spiritualnya bagus, spiritualnya itu tinggi. Terus rata-rata dia bikin tosan aji ya. Tosan aji itu ya kayak misalnya keris, badik dan sebagainya, itu biasanya empu yang ngerjakan. Kalau saya masih di bawah empu, saya masih pandai besi. Pandai besi itu pakai nempa, tapi bikinnya alat-alat pertanian, perkebunan gitu, itu pandai besi. Harapan dia, aku nggak mau ngajak dia naik. Pokoknya tetap kalau di gunung kita perlu perlakuan khusus buat diri kita. Iya, perlakuan khusus mengenai pola makan. Pola makan intinya karbohidrat. Itu gini, apalagi kan musim kayak gini ya. Musim kan terlalu dingin loh ini. Pembakaran tubuh kita itu kan dipacu dia. Nah, yang menghasilkan panas tubuh itu kan karbohidrat. Ya coba bayangin lah, kita butuh energi banyak tapi nggak dikasih asupan, lemes toh. Nah, nanti dampaknya pusing, mual, terus kayak masuk angin gitulah. Itu dampaknya di gunung. Soalnya Jadi kan kita nggak sehari-hari di gunung. Gokil. Ngomah Dapat telepon orderan isinya. Kurangku apa naik gunung, kesalahanku apa. Harus jujur loh. Kita... pagi mau berangkat. Oh iya, kemarin udah sarapan. Aku udah sarapan. Oh, iya. Ya udah, wes atur ritme. Kita tuh kemarin apa? Kita naik muncak, itu kita nggak bawa bekal. Itu kemarin kita itu. Oh summitnya. Di summitnya kita kan nggak bawa bekal kemarin. Karena kita mungkin saking semangatnya untuk muncak ya kan bareng-bareng. Itu kita semua lupa bawa itu loh, bawa bekal kita itu. Cuma bawa mie tapi nggak bawa mie kita. Bawa mie kemarin ya bawa tapi nggak sempat masak. Tapi air kita kan nggak ada kemarin. Nah itu Naik. saking semangatnya kita naik, kita sampai nggak lupa bawa air. Kita bawa air cuma buat kita sendiri buat minum. Dan untuk buat masak mie dan lain-lain kita kan lupa itu. Iya, akhirnya air minumku diambil buat bikin kopi gitu loh. Pripun? Apa itu? Aku Saya fisikku, kira untuk teamworkku. pendakian udah bagus lah. teamworkku. Teamwork istimewa. Aku banyak ngeluh apa enggak? Enggak sih, enggak. Serius loh mas. Bener. Saya kan dari puncak nyampe bawah kan ngikutin jenengan terus toh. Bahkan nyampe base camp lagi toh. Ayo enggak ada kata mengeluh. Aku. Yang asik kita tuh kemarin. Asik lah kita tuh. Asik, ya? Tidak ada yang mengeluh satupun, kita asik lah. Asik ya? Seneng. Bukan seneng dah kita itu kemarin itu. Jadi Merbabu via Wokas bagaimana menurut jenengan? Capek tapi seneng. Treknya itu
Treknya nggak berat sih kalau bekas. Yang berat itu selo. Selo sama swanting bikin jinting. Bener ya, aku nggak terlalu merepotin jenengan ya. Nah, Aku ya masuk tuh tadi enak sambil ngopi. Iso, iso. Hah? Kirain ledengnya mati. Nah jadi guys, gue sendiri bisa kenal sama Om Egi ini, Mas Egi ini baik sekali orangnya. Sama Mas Heri itu pas kemarin gue mendaki Gunung Ungaran di Semarang bareng sama beliau. Sebenarnya gue solo camping, cuman pas di base campnya Ungaran, Gunung Ungaran, ya gue ketemu sama beliau ini dan terjadilah persaudaraan. Pemasarannya gimana? pemasaran tuh kita ada yang udah ditampung sama pengepul. Tiap hari itu udah ada jadwalnya. Kalau di Jawa sini kan hitungannya pasar itu kan pakai hitungan Jawa ya, ndak Senin Selasa. Pakainya Wage, Kliwon, Legi, Paing, Pon. Ada 5 pasaran Jawa itu kan ada 5 itu. Nanti kalau misalnya Legi itu pasar di daerah Hambarawa misalnya, itu ada bakuli sendiri yang bawa ke sana. Terus nanti pasar Wage itu di sini sama daerah Borobudur itu Wage kayaknya. Contohnya ini orang Sumatera yang pesen. Kita nebar jaring 1 sama 10 kan hasil ikannya beda gitu. Makanya saya seneng banget tuh ada reseller. Ya cuman untuk harga kan beda ya. Untuk reseller kan tetap harganya di bawah standar. Misal biasa kita jual 200.000 misalnya, untuk reseller ya lebih rendah lah. Lah ini workshop jenengan ini ada di daerah mana Mas? Ini ada di Dusun Sanggrahan, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Pakis, Magelang. Sementara cuman punya Facebook sih. Heri Susanto itu. Heri Susanto. Iya. HERYSUSANTO itu satu-satunya akun media. Sama ini di WA aja kadang bikin story itu. Kalau Om Egi kan masih produktif terus ya, bikin kerambit ya. Buat pesanan banyak ini. Iya maksudnya kerambit itu khusus Om Egi itu kerambit aja ya? Enggak juga sih, ada yang seperti buskrap, jadi pedang, parang bikin. Tapi karena banyaknya pesanan kerambit untuk sekarang ini, jadi dikhususkan untuk kerambit dulu. Lah itu pemasaran sama Mas Heri atau pribon? Beda, kalau saya pemasaran di online. Online, berarti Online itu Instagram. ada komunitasnya, di Instagram ada, di Facebook ada. Kalau bisa tolong disebutin. Kalau di Instagram? kebetulan saya di Instagram, nama Instagramnya semua sama Yul apa untuk Instagram, Facebook, TikTok itu kebetulan namanya sama, Egi Yulvia Hendrison. Bisa dieja Mas? EGGYULVIA HENRISON. Jadi kita bisa bikin pisau itu harus punya brand atau image sendiri ya. Misalnya kalau ada satu yang spesifik, misalnya bikin pisau buskrap ya buskrap yang didalemin bener-bener. Cuman kita bikin lain juga bisa. Cuman misalnya kita main ke buskrap, kita bikin buskrap yang banyak, yang bagus. Jadi nanti kalau orang lihat kita atau dari grup Facebook ya apa itu lihat kita, oh mau beli pisau buskrap, langsung tunjuk aja, langsung bisa tunjuk, oh dia itu orang buskrap. Kalau bikinan buskrapnya bagus ya. Kalau saya ini baru merintis ya, sejak 2 tahun yang lalu itu mainnya ke pisau Jepang. Kenapa saya bikin pisau Jepang? Alasan saya bikin pisau Jepang untuk jadikan sesuatu yang mungkin lebih spesifik buat saya. Itu kan karena pisau Jepang itu untuk pemasarannya kan lebih global dia. Jadi kita nyari pisau Jepang itu di Eropa, Amerika, Asia itu banyak banget. Mereka penjualannya lebih global kan. Makanya kita lah coba-coba main di situ kan itu. Deba. Nanti kalau udah jadi deba. Apa? Deba. Deba ini. Kalau ini Kiritsuke.
Itu pasti tajam tuh Mas ya. Wah itu, dan alhamdulillah udah banyak chef yang pesen ke tempat saya dari mulai Surabaya sampai Jakarta, dan alhamdulillah puas mereka. Nah ini yang pisau segala medan lah, kalau buat chef wajib punya dia. Ini Gyuto. Nah, Gyuto. Itu sentinya panjangnya Udah ada ukuran sendiri. Bahkan sampai beratnya pun harus memenuhi kriteria. oh. Iya, kalau pisau Jepang gini nggak boleh lebih dari 3 ons untuk satu pisau sama gagangnya nanti. Pisau Jepang itu kan modelnya banyak Mas. Jadi kalau misalnya mau koleksi pisau Jepang ya mulai dari yang terkecil peti, nanti sampai ada bungka, ada Giritsuke, ada Honesuke, ada Nagiri, Deba dan sebagainya itu. Kalau chef itu kan biasanya profesional ya. Biasanya untuk misalnya untuk sliking apa itu ikan laut yang tuna dan sebagainya itu biasanya dia pakai ini pakai apa Deba itu. Nanti untuk sayur tuh sayur yang agak gede dia pakai Nagiri itu. Kalau wis peti itu nanti untuk yang kecil-kecil kan itu. Mas Egi, cara megang kerambit yang bener tuh gimana sih? Kalau megang kerambit itu sebenarnya taruh di pinggang ya Bang. Jadi kalau sebenarnya kalau pinggang itu ini dibuka, jadi dibuka, lihat dia tarik. Nah jadi dia pas pegang langsung gini. Nah seperti ini. Jadi ada yang namanya freestyle, dia diputer. Set. Jadi ini, ya kan? Jadi bisa di sini tarik. Ini megang seperti ini. Jangan kadang-kadang tuh ada yang pernah yang megang, dia megang begini. Jadi ini cedera sendiri dia. Jadi mengenai diri sendiri. Udah harus hati-hati ya. Iya. Jadi megang seperti ini, digenggam. Nah istilahnya senjata ini, kalau kerambit ini istilahnya senjata mematikan nomor 2 sesudah pistol. Itu dunia mengakui. Jadi megang seperti ini. Jadi seperti ini juga bisa di kelingking apa ini, masukin megang begini. Tapi ini nggak bisa buat freestyle. Jadi khusus gini aja. Jadi kalau untuk freestyle megangnya telunjuk ini sini dimasukin, digenggam. Nah seperti ini. Jadi bisa dia buat freestyle, diputer. Jadi puter gini, puter. Jadi buat tangkis, puter, serang. Jadi kalau untuk